Halo semuanya, bertemu kembali dengan Rumah Komunitas Merdeka. Oh anjir, yang merdeka, berarti masih tertekan kehidupannya. Oke, ya sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol panjang, ada salah satu studi kasus kita dalam dunia permusikan. Nanti kita mungkin akan banyak ngobrol tentang mengenai masalah apapun yang dia tanyakan. Sebenarnya saya di sini bukan host. Tapi karena harus saya yang buka, ya udah saya buka. Saya mencoba untuk ngobrol apa adanya dengan tanpa tekanan, merenya. Saya pernah punya teman yang namanya Opik Rozianski. Nah, saya pengen tahu sekarang perkembangan musiknya teh sekarang kemana dia teh. Nah, kita panggil aja ya mereka ya, si anak ini. Ya, nggak Opik? Kudu nama maneh jadi hostna. Ya, kita kembali ke setting awal. Sebenarnya dia menjadi hostnya di sini. Saya cuman hayang nyobaan, ngomong, masih jadi hostnya hese ternyata. Gitu jadi hostnya. Ya udah kita sambut Opik Rozianski ya. Aduh, beh sehat beh. Alhamdulillah. Selaminya tuh penatnya. Ya tinggali jaket nak Ustad gila. Sieun. Beh naros beh. Kamana wae si lain teh tuh. Aya beh. Ya aktivitasnya di dia gitu. Selain di sini naon deui nya jualan cuanki di dia oge. Oh, gitu. Ya. Gitu terus nulis tetap masih latihan lah intinya mah. Jadi ada hal anu masih tetap aya di hati abi teh. Babe pernah bilang kudu loba latihan gitu. Karena mun loba latihan pasti alami lah eta intina mah gitu. Pik. Itu beh. Kan ieu teh naon ngaran programna? Podcast Rumah Komunitas. Oh, podcast Rumah Komunitas. Ya. Maksud kikian teh naonan sih, Pik? Sebenarnya maksud kikian teh Kang Arif. Pan maneh host nanya atuh. Pan maneh nyaho atuh hostna. Jadi kikian teh supaya ngabangun silaturahmi bae sama siapapun juga gitu. Karena penting nya silaturahmi gitu. Berbagi informasi dalam hal apapun gitu. Mulai dari informasi tentang aktivitas, tentang budaya, tentang politik dan lain sebagainya. Pendidikan kayak si Bob Anwar kemarin kan pernah diundang di podcast ini gitu. Bener ya. Iya. Gitu beh. Tapi menurut kamu itu penting nggak sih sebenarnya? Sangat penting beh. Sangat penting karena di zaman media konvergensi hari ini kan percepatan informasi. Konvergensi? Ya. Oh, saya nggak tahu konvergensi. Jadi media hari ini gitu memang sangat dipentingkan gitu untuk melakukan hal-hal seperti ini teh. Beda sama zaman saya kuliah dulu ya. Milenial dengan gitu weh. Oke. Tapi buat kamu sendiri sebenarnya sepenting apa sih acara-acara seperti ini? Sepenting apa ya? Sepenting kebutuhan informasi. Kebutuhan informasi. Sangat penting sekali gitu, Beh. Ya dari Babe gitu, dapat informasi dari Bob Anwar, dari Imam, dari Tendostar, Ya. dan dari siapapun juga yang diundang ke sini itu dapat informasi dan itu sangat penting untuk keberlangsungan pengetahuan saya ke depannya gitu. Oh jadi sebenarnya kalau di sini teh temanya bisa bebas we mengalir Bebas, ya. ngobrol naon wae gitu nya. Bebas. Sangat bebas sekali gitu. Naon ya dibandingkan channel-channel lain sehingga kamu menganggap bahwa naon menjadikan beda di maneh gitu di acara maneh. Kalau beda, kalau kamu pengen tahu bahwa inilah cara menterapi sebuah brand. Nah itu saya tuh masih apa ya? Karena ini masih barunya terbilang baru gitu, belum menemukan identitas. Oh ini gitu. Podcast ini teh Rumah Komunitas, menggambarkan tentang kemerdekaan diri gitu. Oke. Tah sek babe kumaha be? Kira-kira sehingga memunculkan secara tidak sadarnya memunculkan image itu di mata penonton gitu. Iya. Kan ayeuna mah
berapa ratus dan berapa ribu yang melakukan podcast gitu. Ya. Dan tidak semua orang pada langsung tek. Kecualinya podcast-podcast kayak Deddy Kobujer atau Ya. apa kan Ya. itu mah kan sudah terbranding Ya, ya. dengan sistem kapital nanti. Mainstream lah. Aduh, we. Bingung udah we, aslinya we, aduh. Shopee mah biasa. Aslinya we, saya teh Iya mah jadi- nyamar jadi ustad teh. Jadi Saya pada tadi- pakai jaket dia tong jadi Hiji be, saya dididik sama Babe. Saya selalu belajar di Komuji itu waktu saya lagi jatuh be, itu teh lagi di mana orang-orang teh meninggalkan gitu. Dicokot laku si Wabetot Ya, kan. Terus ya. we mana ulin ka Komuji. Soalnya di Komuji pasti mana bakal kuat agamana, bakal mau mabok deui lah intina mah kitu. Nya kitu? Awal. Iya. Bener aslina. Nah, ketemu lah jeung Babe, ternyata banyak hal anu membuat saya mulai nya iya lingkungan orang teh gitu. Ya belajar terus karena kan Babe pernah bilang, saya masih inget be, orang selatan itu orang budak. Orang selatan itu bakal kanyahuan. Ketika orang selatan cerdas atau mempunyai pola pikir yang di luar orang selatan, itu pasti loba gaulnya di Bandung. Babe pernah bilang kayak gitu. Dan Babe pernah menceritakan sejarah di Belandanya kan, di pasca Belandanya dan lain sebagainya. Babe pernah bilang bahwasanya itu diciptakan, tapi bagaimana caranya kita sebagai orang selatan itu menumbuhkan diri kemerdekaannya gitu. Oh, jadi maksudnya positioning maneh tentang rumah komunitas itu yang jadi Sunda gitu nah naon gitu. Teu naon be, da bebas. Da urang mah teh ngeunahna teh ngomong Sunda heuh. Ah, teu naon be. Ya, Sahnya. Sah. ya, jadi sebenarnya artinya konsep kemerdekaan tadi merdeka teh sebenarnya maksud tujuannya adalah memerdekakan hal-hal seperti itu. Ya. Hal-hal yang buat pengekangan terhadap pemikiran manusia untuk Ya. sampai pada potensi terbaiknya gitu. Betul. Oh, menarik. Karena Iya. kan kalau di rumah komunitas itu paribahasa Kang Arif mah pesantren gitu. Jadi pesantren bagaimana caranya menumbuhkan diri ketika sudah mateng, itu pasti bakal ada udah siap bismillah saya akan berdikari sendiri, saya merdeka Ya, gitu, ya, merdeka diri, tapi ulah poho ka imah sorangan gitu maksudnya teh. Oke. Pernah nggak ini dibahas sebelumnya tentang konsep merdeka? Kenapa podcast ini penting? Pernah tuh? Itu Aha. belum. Nah, Aib. ini sebenarnya kan konsep tadi apa yang diutarakan tentang keresahan, apa yang diutarakan tentang nilai-nilai dari sebuah podcast ini, yang maksud tujuannya sebenarnya apa yang mau dilawannya sebenarnya harusnya keluar duluan. Publik perlu tahu tentang hal ini. Kenapa saya harus nonton podcast ini? Kenapa channel ini penting buat saya? Perlu alasan dong. Iya, betul. Nah, yang membuat alasan itu bergerak, itu tadi ada kredo itu karena punya nilai, punya luka yang sebenarnya direspon oleh rumah komunitas ini. Yang dialami oleh komunitas ini, sehingga orang-orang yang tadi dibilang sama orang-orang tadi lah, khususnya ngomongin orang selatan yang punya fenomena seperti ini, kenapa mereka harus sebagian besar kehidupannya harus menjadi buruh. Betul. Ada pola pikir yang tertahan di situ, seperti terpenjara. Nah, bagaimana caranya untuk membebaskan ini? Maka podcast inilah sebagai sarana untuk membukakan cakrawala berpikir. Wow, keren. Nah, kan? Iya kan jadinyaan podcast Hirup hirup jadina. Selama nilai-nilai itu bersembunyi, nilai-nilai itu tidak ditemukan, dia akan seperti, brand ini akan seperti zombie. Dia hidup tapi nggak tahu kemana arahnya. Ya, betul. Dia kemana tujuannya. Padahal
tadi utarakeun, ieu penting pisan. Apalagi ada hal-hal yang tadi kenapa sih harus merdeka? Wah, ieu jadi punya energi itu akan bebas mengalir ketika punya saluran. Nah, ketika salurannya nggak dibentuk, ya dia akan tepuguh salurannya. Jadi biasa aja gitu. Jadi biasa aja. Be aja. Oh. Dan ini yang membuat orang mau nonton program ini. Dan ini program yang membebaskan cara berpikir orang sehingga punya banyak alternatif jalan, nggak hanya satu-satunya. Satu-satunya untuk pilihan hirup teh ternyata loba. Tujuan teh ternyata gede hirup teh, loba pilihan. Kenapa orang nggak punya harapan yang jauh? Di program iya keluar memerdekakan pikiran-pikiran itu. Berarti pertanyaannya adalah seberapakah si narasumber itu merdeka gitu? Iya, baik narasumber ataupun karena program ini sudah didesain seperti itu, maka punya tujuan yang terukur seperti itu, maka program itu akan lebih mudah menyusunnya. Narasi apa yang akan dibawa pada tiap pertemuan-pertemuannya. Nah, itu yang disebut branding teh. Oh. Branding itu lamun konteks. Nah, si branding teh sederhananya kieu da eta jika istilah itu mungkin dari barat, tapi prakteknya ya kita menemukan dalam realitas sehari-hari. Kayak contoh ketika seorang ayah, mana sih ayah? Iya. Ya ayah boga budak, maneh memberi nama terhadap anak itu dengan sebuah harapan, dengan nilai-nilai pasti supaya anak ini mengerti terhadap nilai dan namanya, maka dididiklah perilaku kudu kieu dibentuk kieu supaya dia paham. Nah, itu proses branding. Dan bagaimana branding itu ngomongin mengenai masalah bagaimana kita as a brand memperkenalkan diri kita terhadap orang lain. Kabayang teu kumaneh? Lamun urang teu clear terhadap diri urang sorangan, komo batur atuh. Ya oke. Nah, ketika tidak clearnya itu membuat interpretasi yang berkembang kemana-mana. Maka, kenapa kita ketika tidak pernah memperkenalkan dirinya sebagai siapa, maka yang proses selanjutnya adalah orang lain akan memperkenalkan orang tersebut kepada orang lain. Dan itu pasti salah. Contohnya, ngalandi seseorang dengan interpretasi yang liar itu sehingga orang lain setuju dengan interpretasi itu. Itu kan pasti salah. Karena yang memberikan, yang tahu dirinya, yang tahu terhadap diri, pasti orang anu mengalami. Nah, ketidakkeliran itu pun terjadi pada ketidakkeliran cek urang. Naon Rozenski teh? Ngaran Ben. Siata. Keur naon maneh teh nyen ben-benan? Naon ngaranna kunaon Rozenski hese. Kanya Rozenski teh be. Kayak di kanya kedua ben-benan teh kan Rozenski teh artina Rozenski naon? Kanya Nah kedua teh kieu ceritana teh be. Saya teh sebenarnya teh hayang asup pemuda Persis. Ngobrol jeung lanceuk. Nanti Kang, hayang jadi pemuda Persis gitu. Da urang teh hirup teh kieu wae gitu, hayang we bener. Hayang gitu. Bener. Ai lanceuk teh lain mengizinkan malah entong. Geus cukup urang eta. Maneh mah siar maneh mah lewat musik. Da eta mah geus katempo. Sok we Cing Jongjon we ti dinya. Cing Junun. Cing Jongjon we di dinya. Lamun opik asup Persis moal balik. Kudu jadi ustad. Ya, tak apanya, cuman jawaban itu aja. Gitu. Ngejawabnya seperti itu aja. Gitu. Saya teh kepikiran, apakah ini menjadi pembenaran bagi diri orang gitu. Nu tadina orang hayang asup pemuda Persis yang pada akhirnya lancik teh tidak mengizinkan gitu, dan mengizinkannya merdekalah kamu lewat musik. Karena pesan kamu mah di musik. Bukan di dakwah-dakwah kayak di masjid dan lain sebagainya. Dan itu bagian dari dakwah. Cek lancik teh gitu. Oke, kalau gitu teh. Udah sampai sekarang be. Walaupun bongkar pasang be.
Nah, ini menariknya kalau kita jadiin studi kasus, resep studi kasus teh juga kelihatannya. Artinya, sebenarnya kan Opik dari awal itu sudah tahu bahwa tujuannya sebenarnya dia itu membentuk Rozensky, atau tujuannya pertama dia ingin masuk ke pemuda Persis itu untuk memperbaiki dirinya supaya orang benar. Tapi berangkat dari itu semua diarahkan untuk nggak sesuai di band, sehingga dengan sendirinya si band ini teh sebenarnya wadah untuk memperbaiki diri sebenarnya nama. Ya. Supaya Opik punya sesuatu hal. Dan kemudian harapannya ketika Opik serius di band ini untuk memperbaiki diri, menginspirasi orang untuk juga berbuat baik. Oke. Nah, perkara-perkara lainnya, kenapa temanya apapun itu semua itu berkembang gitu. Tapi kalau tahu esensinya dari sebuah brand itu kenapa dibentuk, tidinya awalnya. Itu energi aslinya. Dan ketika kita mau bekerja sama dengan orang ataupun kita, kan ini tadinya Opik, bekerja sama dengan siapapun itu yang untuk akhirnya ikut bersama kapal ini, penting nggak kita ngomongin tentang esensi tujuan si band ini? Penting. Nah, kenapa kasus Opik sekarang jadi baik kita? Baik. Kasus Opik sekarang ketika tidak clear-nya visinya tadi terhadapnya, wajar jadi bongkar pasang. Karena orang-orang anu dibawa ke Opik hanya tahu bahwa band ini untuk band-bandan hungkul. Oke. Tidak ada punya maksud ke sana. Nah, maka penting untuk men-share gagasan ini mau kemana. Karena dari situ akan muncul destinasinya kemana. Kiblatna kemana heula ya. Lamun kita tahu titik berangkat, kemudian tahu destinasi akhirnya, perkara kita sampai ke destinasi akhir mah adalah langkah how-nya. Bisa dipakai strateginya itu adalah branding ini menjadi caranya untuk mencapai ketujuan. Gitu. Jadi harus tahu anggotanya, harus tahu siapa yang mau diajak kerjasama dengan visi gagasan iya. Bahwa wadah iya teh diciptakan untuk memperbaiki diri kita. Karya ini sebenarnya kenapa lamun ngomongkan dari karya-karya yang ada ini sebenarnya adalah proses berkarya untuk proses naonnya penggalian potensi perbaikan diri. Nah, akhirnya tidak keluar dari temanya pun akan punya align ketika saluran energinya sudah ketemu, salurannya akan punya salurannya sendiri. Ketika di-clearkan, maka tadi yang kemudian itulah yang disebut identity. Aya karakter heula ditemukan, energi heula, energi menjadi karakteristik dikenalkan, dibajuan, dibere behavior, kebiasaan menjadi identity. Dikenalkan di bajuan, Ya, dibajuan, dikenalkan, dilakukan, terjadi identity. Jadi Anu membuat kekhasan setiap sebuah brand. Jadi khas dan orang tahu ini kemana si band ini, siapa dia. Jadi apa sih yang membuat seseorang memilih sebuah produk? Ya, orang memilih berdasarkan nilainya, nilai yang terkandung pada cerita dari sebuah band. Tadi kita ngobrol panjang tentang ada seseorang memilih tentang band A, band B, band C. Kan itu teh harapan dari ekspektasi dirinya nu aya dina band eta. Sehingga urang teh boga fans teh bukan membela kita, teh membela pada nilai-nilainya diri kita, dan fans itu datang karena resonansinya sama. Jadi mereka menjadi die hard fans akibat dari dia membela dirinya yang ada di dalam nilai yang ada dalam diri kita. Oke, tapi sekarang mah kan zamannya sudah berubah untuk mencapai ke titik itu teh wajir. Dan itu cepet pisan si orang teh cepet lupanya gitu Iya. Nah, bagaimana posisi kita sebagai musisi lama gitu bisa bersaing dengan mereka? Ya adaptasi gitu. Kalau secara teknologi kan kalah dengan kaum gadget gitu dan lain sebagainya gitu. Ya. Nah, seperti apa apa yang harus dilakukan gitu supaya kita itu bisa adaptif nyigelan zaman hari ini gitu tapi tidak meninggalkan nilai-nilai kebaikan kita lewat si karya kita tadi gitu Kurang tanya balik.
Cik, menurut mana? Algoritma, tujuan atau alat? Alat algoritma. Viral itu alat atau tujuan? Menurut saya mah alat untuk alat. Kalau kamu tahu alat, kenapa kelakuan kita seperti membuat itu menjadi tujuan? Oke. Tujuan mah kan tadi pada nilai mana. Dan ketika kamu clear terhadap identiti kamu, orang kenal karena nilainya, ketika itu jadi lebih banyak, menggunakan alat-alat yang sekarang tuh lebih banyak mudah, itu akan menjadi impact, nah akan menjadi viral. Itu mah hanya sebab mekanisme sebab akibatnya jadi viral. Bukan tujuannya. Dari proses identitas tadi. Dari proses clearance-nya identitas. Nah, kenapa kita nggak pernah, kenapa banyak sebuah produk atau band itu yang akhirnya nggak bisa bersaing atau ku energi ngora dan lain-lain? Ya karena brand disebutnya saya mah brand fog. Apa itu? Brand fog itu adalah tidak clearnya orang memandang sebuah band ini siapa. Jadi ya fognya wajar terjadi akhirnya ya kita nggak bisa bersaing. Untuk memenangkan persaingan, data kudu dagang atuh. Hanya tinggal mengklirkan diri orang teh saha, diperkenalkan kepada publik saha. Oke. Dengan tools yang udah ada, dengan metode mungkin yang sudah ada. Tapi maneh kan kudu balik mengenal maneh produkna saha heula sebelum maneh dibentuk. Nah, naon bedana atuh pik? Salah tuh? Nggak salah ketika membuat identitas yang berdasarkan market. Orang mengira-ngira market nasaha, kemudian dibentuk brandnya yang sesuai dengan market. Nggak salah, cuman mahal. Iya, betul. Ya ini yang terjadi pada brand konvensional. Maka brand konvensional itu sangat cocok dipakai oleh industri-industri besar. Namun orang-orang mati cocok. Oke. Pengusaha-pengusaha UMKM. Dan ketika kita melakukan cara yang sama, nggak pasti eleh karena exposure dan visibility akan mengandung budgeting yang sangat tinggi, tim yang sangat mahal. Nah, cara branding indie mah dengan balik karena sahamane. Berarti senjata kita mah fokus terhadap identitas kita. Betul. Nah, identitas kita dibentuk oleh apa tadi unsurna? Unsur naon urang anu terjadi pada diri urang, anu menjadi pengalaman urang. Satu adalah luka yang kita pernah jalani, harapan yang kita inginkan, nilai yang kita perjuangkan, dan purpose layanan yang akan kita layani terhadap apa yang sama dengan kita. Jadi ulah nungkulan tujuan viral heula, tapi benerkeun identitas diri dulu. Dan apa tujuan kamu kikieuan? Oke. Lamun kamu tahu destinasi, nah kamu tahu akan cara kumaha. Kan ayeuna mah pola pikir orang dibentuk, pola pikir yang dibentuk oleh sistem lagi-lagi oleh sistem yang membuat orang itu seakan-akan tujuannya mulia, padahal mah neangan duit hungkul. Akhirnya kalau kita lihat lamun ningali budak ora ayeuna ente kudu budak ora urang-urang oge beureun umur-umur orang ge terjadi brand fogging itu seakan-akan tujuan ke sana padahal sebenarnya esensinya urang neangan duit hungkul. Survival hungkul. Nah, ayeuna kan indikasinya kan gampang melihatnya ketika orang hanya mengejar uang, dia nggak pernah sadar lagi apa kompetensi diri. Nah, dan nu penting mah duit. Teu nyaho deui tujuanna ka mana, hayangna naon teu nyaho. Nu penting mah tujuanna digaji lebih gede. Terus we pergerakan hirupna, kebayang tuh sama kamu ya. Coba kita pikirkan, kita berandai-andai. Ya harusnya kita semua belajar sama foundernya Rumah Komunitas. Di umur segini udah bisa mencapai ini. Dan apa yang sebenarnya ada nilai apa di balik itu sebenarnya. Nah, kita boleh melihat seperti ini. Fenomena sekarang tidak menyentuh wilayah umur gitu ya. Orang mengejar uang. Nah, kalau kita mengejar uang di umur rata-rata 25 tahun. Umur 25 tahun mengejar angka-angka itu. First graduate sabaraha gajina? Rata-rata di Bandung sabaraha? First graduate 2,5 atau 3 juta weh. Dan ketika kita ngomongin umur 25 tahun dengan gaji 3 juta, dia akan mencari lebihnya nggak mungkin ke 10 juta. Benar tuh? Pasti dia akan mencari target yang
di atas itu. Contoh 3.500.000 atau sampai 4 juta. Dan umur berapa orang bisa mencapai segitu? Dari kalau kita gunakan parameternya di usia 25. Perlu kerja berapa tahun untuk bisa dapat achievement target itu? Perlu kerja itu sekitar 2 tahun mungkin. Dari situ, dari pencapai 4 juta, kedepannya akan menjadi lebih beratnya. Gajinya 4 juta. Lebih beratnya kemudian dia akan ngejar angka sekitar 5 juta. Tahunnya bukan berarti sama, tahunnya bertambah. Usia kerjanya harus berapa? Usia kerjanya perlu mungkin 3 tahun, 4 tahun. Bisa mencapai jadinya 5 juta. Sok tinggali perjalanan dari satu kasus ke kasus itu. Umur 40 tahun, potensi nggak bertambah, mencapainya berapa? Tiba-tiba dia sadar, umur 50 tahun, paling mentok dia akan dapat gaji 10 juta. Usia produksi udah habis. Nah itu bahayanya kenapa kita kalau mengejar angka-angka itu. Tapi kalau fokusnya pada kompetensi diri, pada potensi manusia itu berkembang, tekudu nunggu 2 tahun 3 tahun. 1 tahun ketika ada perkembangan, si bosnya pasti ningali. Jelek mana jadi manajer. Orang terjebak di situ. Maka baru menyadarinya di usia saya. Orang ngomong gitu kan, orang menyesal. Nah, hirup orang itu bener di awal. Sehingga umur 50 tahun, ya paling akhirnya orang bisa ngocoblak hungkul. Supaya nggak kejadian orang-orang di bawah saya seperti saya. Pikirin potensi kamu. Fokus pada kompetensi kamu. Karena percepatan sesungguh nama akan terjadi pada potensi kamu. Kompetensi kamu ketika tumbuh, kamu akan cepat. Kalau kamu menguntungkan sebuah perusahaan, tiba-tiba karena kompetensinya, tiba-tiba diangkat jadi manajer, tiba-tiba bisa bahkan menjadi CEO malah kan. Da nggak cukup beunghar nu owner nanya, kurnaonnya aing geus beunghar mah. Saudara sekarip. Geus beungharnya geus bikin we ka penerusna. Orang mindset orang itu seperti yang tapi sebenarnya hanya ngejar uang. Uang meresult dari effort kamu. Jadi kuncinya sebenarnya kalau kita ngomongin masalah ini ya, masalah potensi. Kuncinya adalah ketika kita sadar akan keinginan kita memperbaiki diri tadi untuk mendapatkan potensi yang lebih besar, kenapa kita tidak mencapai potensi yang kan kita dengan Einstein teh sarua jelema. Iya, betul. Nah, batur bisa, orang teh bisa. Ada apa? Ya mungkin ada pengaruh sistem. Iya, betul. Ada sistem yang membuat kita menjadi bodoh. Tapi, kalau kita udah tahu, lain gogorowokan, ambek-ambekan. Perbaiki diri orang. Di tengah krisis, perbaiki. Bagaimana keluar dari krisis itu. Dan tadi realitas lamun ngomongin masalah band juga Rozenski, kamu kan masih mengalami krisis, mengalami apa? Bagaimana caranya band ini survive? Brand ini keluar sebagai pemenang. Banyak metode yang harus kita bisa pelajari. Ada salah satunya dunia branding. Kamu sekarang bisa tahu bahwa clearance-nya identity akan membuat persaingan akan jadi lebih mudah. Orang bisa mengidentifikasi. Naon atun disebut luck teh. Nggak sekedar keberuntungan yang, iya betul keberuntungan itu, tapi saya lebih senang membahasakan keberuntungan itu sesuatu yang logis. Otak manusia itu ada search engine optimization. Benar tuh? Di otak manusia teh. Di otak manusia teh aya page kahiji, page kedua, page katilu. Di antara lingkungan orang segini aja ada 5 orang. Opik, saya, dan orang-orang yang nonton di sini. Dia udah punya SEO-nya masing-masing. Dan di antara 5 orang ini semua bersaing untuk mendapatkan page pertama. Dan ketika orang itu berhasil mencapai potensi anu alus, dia akan muncul sebagai pemenang otak-otak yang 5 orang itu. Sehingga si A teh pangjagona ieu. Dan ketika pangjagona ieu, aya sebuah tawaran datang ke 5 orang itu. Ke 5 orang itu nggak tahu dia mana, random. Si orang yang 5 orang itu akan mengatakan, oh iya mah pasna ku si A. Karena si iya jago iya. Tah eta disebut luck. Luck teknik itu. Jadi kita bisa mendesain luck kita. Kenapa kita pasif terhadap luck kita? Padahal kita bisa meng-create luck kita sendiri dengan terus meningkatkan kompetensi kita. Nah, iya disebut merdeka mah. Memerdekakan manusia teh. Tapi di sini kan melakukan itu, Be.
bagus. Karena jujur selama Abi Damelnya, saya itu kan orangnya tidak betahan ya, betahan gitu. Tapi ketika saya diajak sama Kang Arif pasantren di dia, ada sesuatu hal yang beda gitu. Bahkan istri saya pun kaget gitu. Nah si ayah teh betah gitu. Karena ada beberapa nilai anu membuat saya sudah mulai harus tumbuh gitu, merdeka tadi. Ya. Merdeka diri gitu. Karena mun di dieu mah selalu sok keluarkan potensi gitu dan didukung gitu. Nah, ini perlu orang-orang tahu. Kalau Opik aja yang cukup tahu, bagaimana orang-orang di luar sana yang sebenarnya butuh tempat ini. Oke. Nah, podcast ini ujungnya sebenarnya menginformasikan, memperkenalkan diri ini, komunitas ini teh pasantren modern. Kan geus teu perlu di branding pasantren teh, geus teu perlu di branding jiga paradigma kolot baheula. Bahwa iya mah pasantren kahirupan. Values, nilai-nilai agama itu sudah ada di dalamnya. Geus teu kudu disebut deui ieu teh naon ya mun ngomongkeun mazhab tertentu atau apapun. Sudah ada di dalamnya. Kalau orang hanya bersaing dalam konteks visualnya saja atau dalam konteks fitur nahungkul, nah inilah fenomena yang terjadi. Orang akan terjebak pada wilayah visual-visualnya, tapi jeroana eueuh, dan itu teh mengecewakan. Kita suka lihat banyak baik ngomongin personality branding ataupun branding company yang akhirnya terlalu menunjukkan sisi, disebutnya pencitraan, sisi luar yang disebut pencitraan itu tadi, dan ketika diuji dengan waktu, dan itu biasanya suka bocor. Terjadilah fenomena akhirnya, nah itu sesuainya dengan apa yang dia pikirkan, dengan apa yang dia lakukan. Banyak fenomena-fenomena eta, erek politisi, erek tokoh siapapun. Brand juga akhirnya banyak, oh brand itu ternyata menipu, iya. Karena itu tidak asli. Nah itu, jadi sebenarnya kalau kita lihat konteks, kita tahu substansinya bahwa pasantren itu mendidik manusia menjadi manusia-manusia anu berdaya. Kita tahu esensinya itu dengan nilai-nilai agama tadi. Tidak perlu orang akan menjadi lebih nyata. Dan terbukti di lapangan, di masyarakat, terbukti itu semua. Nah, iya. Kan esensinya rumah komunitas tadi disebutkan bahwa ia adalah pesantren hari ini adalah pesantren kahirupan. Persis apa yang dilakukan, gagasan, cita-cita Komuji yang diteruskan rumah komunitas akhirnya. Karena Komujina mengges dilanjut di sini. Nah, itu. Jadi bagaimana menciptakan manusia-manusia yang merdeka tadi? Oh, rek nanya naon deui. Sama udah kudu jeung ada yang mau bertanya? Bertanya. Kang Arif mau bertanya. Disclaimer sebetulnya mau saya dijemput ke pasantren ya. Kurang ngalir ya. Ustaz Egi. Mau tanya kan? Mana Witan? Ayo, Mana Witan? Cerita tadi mungkin ya secara background Ustaz Egi gitu ya. Sebetulnya podcast ini sih digagas oleh teman-teman sendiri gitu kan ya. Dimana ya setiap ngobrol gitu ya, teman-teman silaturahmi di sini gitu ya, ngalir gitu dan tidak ada media apapun gitu ya. Jadi dari pagi sampai sore, bahkan dari sore sampai subuh ngobrol, ngalir ngidul dari bab jomblo sampai poligami. Iya. Periksa lagi mbak ya Pak. Iya. Jadi ya saya di sini sama teman-teman ya sebagai apa ya, menjembatani lah dari setiap komunitas ataupun perorangan supaya enak diajak ngobrol gitu kan ya. Udah kurang podcast gue lah gitu kan ya. Karena tadi saya betul yakin ya setiap orang mah punya potensi. Nah tadi mungkin balik lagi yang saya sangat tertarik obrolan tadi di dalam sama di sini soal insight-nya strategi gitu ya, soal orang tua terutama ibu kan melarang kita dengan unique story-nya gitu kan. Itu kan menjadi sebuah brand identitas gitu. Nah kadang-kadang ke-distract dengan sebuah lingkungan lah.
saya jadi ingat ada Quran atau hadis kurang lebih bunyi seperti ini tuh ya. Allah tuh menciptakan dengan fitrahnya, tapi orang tua lah mungkin ya lingkungannya di sini yang menjadi Nasrani, Yahudi dan sebagainya. Ya, ya. Nah pertanyaannya mungkin bagaimana gitu ya manusia bisa menemukan jati dirinya di saat dengan fokusnya tadi ya mungkin ya lingkungannya yang udah apa ya banyak terkontaminasi dengan sistem yang tidak baik gitu kan ya, dia bisa oh ini kurang teh gitu. Ya. Nah untuk menemukan itu kayak sulit susah gitu, hingga akhirnya dia bikinlah gini gitu kan ya, kayak tadi mungkin strategi jadinya template kan. Ya. Sebenarnya orang lain orang teh lain post kieu sebetulnya kieu orang teh, tapi dipaksa dengan algoritma mungkin ya daramnya kieu gitu. Seperti sekarang saya lihat musik gitu kan ya, ada yang bilang bikin lagu mah buat komposer rekna heula we, da ayeuna kan media sosial yang kata rekna mau rekna alus gitu. Nah, apakah itu fenomena atau FOMO gitu kan ya. Nah, mungkin dengan lagi strategi yang otentiknya seperti apa sih gitu. Ya, ya, ya. Itu mungkin. Otentiknya seperti apa, Beh? Eta dongeng eta memang da urang mah resepna ngadongengnya, jadi dongeng we ya mah ngadongeng. Jadi intinya sebenarnya gini tadi, menarik tadi bahasan ti Kang Arif tentang hal itu. Sebenarnya kan ada secara fundamental, pertama kali manusia itu kan sebenarnya biar tahu dia bisa berkomunikasi dengan Tuhannya, itu kan ada istilah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Pertama teh naon? Kudu kenal heula. Kenal diri gitu maksudnya. Nya, saha urang. Maksudnya di sini lamun kau dibahas dimaknai dalam konteks branding, kita pinjam istilah itu adalah clearna identity, clearna saha urang. Saha atuh urang teh. Kan eta teh pertanyaan teh jadi bahasan teh ka mana-mana nya di dunia tasawuf kieu, di dunia ieu loba lah, psikologi kieu dan lain-lain. Tapi sebenarnya pengenalan anu paling bisa kita pakai untuk dalam konteks dunia branding, pertama kita dilahirkan oleh orang tua. Dilahirkan dari orang tua yang memiliki niat dan nilai akan tertentu. Maka dia menamailah anak tersebut dengan nama, mana ngaran Opik naon? Topik Hidayat. Topik Hidayat. Opik Hidayat. Taufik yang apa aja? Taufik Hidayat. Sekarang kalau ngomongin Taufik Hidayat, maknanya apa? Maknanya ya pemberian hidayah itu, Taufik wal hidayah itu. Kan punya makna di balik itu. Harapan orang tuanya kamu menjadi orang Main bulu tangkis habis nonton. top nya keduna sarua jeung eta nya. Benernya eta nya apa bulu tangkis ya? Bulu tangkis. Orang Bandung Selatan soalnya. Bener ya. Mungkin inspirasinya dari situ ya. Mungkin inspirasinya. Tapi nama itu punya makna yang dalam. Harapan orang tuanya. Maka brand yang pertama diberikan oleh orang tua kita namanya Taufik wal Hidayah. Gitu. Karena tujuannya supaya Opik selamat. Di mana? Dunia akhirat. Di dunia akhirat. Da akhirat mah bentuk sama dengannya. Nya sekudu selamat di dunia heula. Da akhirat mah bentuk otomatisasi. Dampak Hidup di dunia. Oke. Nah, berangkat dari itu, maka Opik dididik supaya mengenal makna ini. Walaupun istilah-istilahnya bukan, ya tadi, kita cuma meminjam istilah itu. Tapi kalau kita lihat pada proses pendidikan kolot, kabudakna didik dengan agama, dididik dengan macam-macam pendidikan, disakolahkeun, dikuliahkeun, supaya kenal dengan ini, nama ini. Nah, Opik sebagai CEO-nya harus menjaga nama ini, harus mengenalkan kepada dunia. Nah, sebenarnya eta senusa benerna terjadi teh. Sehingga orang-orang di sekitar Opik percaya bahwa Opik teh mencerminkan Taufik wal Hidayah atau tidak. Ketika tidak align, Opik tidak trust. Orang tidak akan memilih Opik. Terjadinya nama yang direpresentasikan oleh lamun istilah nama naonnya representasi dari sebuah brand tenan endorsement anu karena itu teh harus lihat lebih jauh ini teh punya energi yang sama dengan publik, dengan representasinya atau tidak, punya karakteristik anu sarua atau henteu. Nah, kalau orang tua menama itu mungkin dasarnya adalah karakteristik nusarua harapannya. Nah, ketika tidak terjadi alignment itu, ya Opik tidak mengenal siapa Taufik Hidayah teh.
Nah, dari proses pengenalan itu, Opik itu pasti bertemu dengan pengalaman. Nah, contoh, aya nilai keluarga, aya Opik bertemu lingkungan, bertemu dengan luka-luka masa lalu Opik. Bahkan jelema mah pasti lukanya. Ya. Udah hirup berdinamika, hidup dinamika, ada kekalahan, ada kemenangan. Dina keur ngorana ya percintaan, aya naon lah segala rupa. Kalah menang. Luka-luka itu membentuk apa yang menjadi Opik sekarang. Dan luka itu juga bertemu dengan nilai-nilai keluarga, bertemu dengan sebutnya tekanan, nilai-nilai di lingkungannya. Nah, inilah yang terjadi brain noise itu ketika tanpa proses kita mengenal diri sendiri, kita noise dalam proses identifikasi diri. Nah, kemudian naon? Kemudian dia bertemu di lingkungannya yang lingkungan itu sudah ada sistem disebut common sense. Common sense. Nah, di sistem common sense ini memaksakan ukuran-ukuran setiap personal itu, personalisasi ukuran-ukuran kebenarannya digeneralisir berdasarkan orang majority-nya. Atau kebutuhan dalam sebuah negara itu pasti mungkin berbeda, dalam sebuah struktur di masyarakat itu pasti berbeda. Maka karena otak manusia itu ada yang disebut bias otak, trap otak, disebutnya negativity bias. Negativity bias itu adalah otak itu cenderung notice sama hal-hal yang negatif. Yang kedua ada confirmity bias. Otak ini akan merasa tidak aman ketika kita tidak sama dengan orang lain. Dan kedua identity bias. Menganggap bahwa dirinya itu adalah apa yang lingkungannya katakan. Nah, disinilah pergeseran identitas yang asli itu terjadi. Sehingga manusia itu daripada alih-alih mengenal dirinya, dia lebih berusaha untuk fit in di mana lingkungannya berada. Jadi terpengaruh lingkungan. Jadi kalau kata ibu saya, ibu mertua saya kan, teteh dosen fisiologi ternak gitunya. Jadi dia itu bilang bahwa 70% genetik itu memang berpengaruh 30% buat manusia juga berpengaruh 30%-nya itu aya karakteristik, aya visual, aya fisik, karena itu. Nah, 70% yang paling kuat adalah lingkungan. Manusia tidak pernah ngaji karena tumbuhannya. Kunaon sih ngaranna tumbuhan? Tumbuhan itu ngaranna tumbuh bahwa manusia sebenarnya harusnya bisa tumbuh seperti tumbuhan itu. Naon syaratna tumbuh buat tumbuhan? Dicebor dengan environment habitatna dinu anu tepat, lingkungan. 70% lingkungan yang mempengaruhi habitatnya buat pertumbuhan. Berarti harus lingkungan yang tepatnya. Lingkungan yang tepat. Nah, sekarang bayangkan ke Opi, lingkungan kita berada, banyak nggak sih lingkungan yang sadar akan hal ini dan mendorong pada potensi-potensi manusia di masyarakat, menyadarkan semua ini. Saeutik. Iya, salah satunya yang mulai menumbuhkan penyadaran tentang potensi bertumbuhnya manusia. Penting tuh buat publik. Penting. Sehingga dengan itu energi teman-teman di sini semua, karena tahu maksud itu akan selalu ada, karena ada meaning, ada sumber energi dari makna yang mendorong terus bergerak. Beh, ini pertanyaan terakhirnya, Beh. Sebelum ini diakhiri, karena anjir, ya teh sebenarnya Beh, hayang nate sampai jam 4 subuh, Beh. Tapi karena baterainya habis. Nah, langkah apa sih, Beh, untuk membangun personal branding for humanity? Ya itu. Yang paling utama aja, Beh. Sehingga teman-teman yang nonton itu, anjir orang teh kuduna kos kieu. Mengenal diri sendiri sehingga mengeluarkan potensi itu sendiri. Ya itu. Makanya branding kos kumaha? Nya branding anu humanistik. Branding humanistik teh anu nyaho heula saha maneh. Kamana tujuanna? Urang teh memperjuangkeun naon? Kenapa akhirnya lagu-lagu Opik itu memperjuangkan apa? Saha musuh nu dilawana? Kalau clear itu,
orang juga clear memandang kita. Lamun maneh teu sadar eta nya batur ge maneh ge bingung tentang urang. Ngenalkeun urang saha, komo batur. Benar oge nya. Siap ya? Oke, Boy. Berarti jadi saya punya kesimpulan bahwa untuk membangun personal branding for humanity itu adalah pertama adalah untuk apa tujuan hidup kita itu, fungsinya apa, tanggung jawabnya apa. Kalau tiga itu sudah terbentuk, maka personal branding kita bakal dikenal sama lingkungan itu sendiri. Oke. Beh, mau ditutup sama Babe atau Enggak sama kamu dong, yang tadi kayak urang geus nyobaan. Oke ya. Aduh. Sebelum itu Be-nya, menurut Babe itu seperti apa sih ST itu? Nah ini menarik kalau untuk dikaji sebagai studi kasus. Oke. Bagaimana dia prosesnya menyadari apa yang dilawannya itu siapa. Kemudian apa yang langkah yang dia lakukan seperti apa. Maka ya sebenarnya dalam framework orang STT menarik untuk dikaji. Oke, seperti apa? Ayo Nah, diladai ya. Yang salah satunya adalah maka ST membangun dunianya tanpa dia ikut masuk pada dunia brand-brand yang sudah jadi. Berarti ST sudah berhasil. Sudah berhasil menurut saya dengan dia tahu siapa dirinya. Maka dia tidak melawan pada industri yang besar, dia hanya membangun dunia ST itu sendiri. Anjir. Lewat komunitasnya, lewat gerakannya, lewat komunikasinya, sangat berbeda. Lewat kekuatan produknya. Nah, orang kan sebagai penikmat STOG. Iya. Gitu. Iya benar. Secara tidak sadar kita itu mengiklankannya. Walaupun ke pihak ST pun untuk ditekan untuk mengiklankan. Iya, Berarti begitu. itu sudah berhasil Ya, personal. kenapa kita memilih ST? Pertanyaannya. Kenapa kita memilih ST selain masalah rasana? Bisa lanjut. Lanjut. Bisa Ya, kasbon. dia mah bisa kasbon, Aja. Be. Tapi yang paling jelas, ST ini dipandang sebagai alternatif choice pada nilai-nilai Anjir, Yang- alternatif choice. yang sebenarnya lebih humanistik. Ya, kan kalau kita ngomongin industri-industri besar rokok dengan brand washing-nya, Oke. ST hadir tidak menggunakan cara brainwashing, tapi Iya. disebutnya connection, vibrasi, bagaimana cara memanusiakan manusia. Maka circle bisnisnya pun dia kelola, dia buat ekosistemnya sendiri. Anjir. Bagian salah satu perusahaan merdeka berarti nya. Iya. Dan ingat, ST itu lahir dari pesantren, dunia pesantren. Wow. Membangun dia, pinter. Cerdasnya. Iya. Terus sampai saya bisa menikmati ini Iya. tanpa harus marketing ST-na ngomong gitu. Ya, terus kan nilai kita membela ST karena membela nilai-nilai yang ada di dalam ST itu sendiri. Ya, orang akan sangat loyal pada ST akhirnya. Karena orang memilih berdasarkan, tidak hanya memilih berdasarkan fitur. Namun dibandingkan ST lebih mahal. Ya. Dengan produk-produk yang ada, ST lebih mahal. Kalau dibandingin, ngomongin fitur lebih bagus itu, promosi lebih bagus itu. Iya. Tapi kenapa kita tidak shifting, pindah ke produk yang lain? Karena yang kita pilih adalah nilainya, values-nya, Values. ceritanya Cerita. yang sama dengan kita. Anjir. Cerita yang sama dengan kita sehingga kita suka dengan Nah. ST. Oke. Cukuplah sakit itu promosi mah. Seru aja. Beh, Hei, banyak. Ini ada pertanyaan terakhir nggak dari teman-teman? nyamun emang bos itu kudu dipaksakeun atuh. Itu kudu dipaksakeun atuh. Be, boleh ditutup ku Babe. Ente kudu di dinya sok tutup heula gancang yang ieu bebas ya. Tapi Be kudu mameula Be ayeuna Be. Siap insyaallah. Soalnya Kang Adip tos meser. Siap. Oke. Aduh. Ieu teh podcast paling seru menurut saya nya karena ternyata harus ada sesi 2 ya. Kang? Insyaallah. Karena berbicara tentang personal branding for humanity itu memang anjir nilainya sangat bagus sekali. Artinya jika kita ingin mengenal diri, kita juga harus mengenal apa sih tujuan, fungsi dan tanggung jawab kita
hidup. Oke, bersama saya Opik Salapski dan Egi. oke, sampai berjumpa kembali di podcast Rumah Komunitas selanjutnya. Rumah Komunitas Merdeka. Merdeka diri di Rumah Komunitas. Bye. Pain, fascists in a suit, narcissists grabbing loot, racist betrayers killing the constitutional root, empirical lies, clinical lies, critical state where a Palestinian brother dies. Shame on the crown, fake is the renown, break the dignity of our sovereign town. Puppets in place, corrupt in the race, bankrupt oligarchs we must erase.